Selamat siang teman-teman. Di video kali ini kita akan membuat ERD dari sebuah rumah sakit. Dan pertama-tama kita perlu membuka aplikasi dari Draw.io. Selanjutnya kita klik untuk Entity Relation. Kita buka Entity Relasi. Yang pertama kita akan membuat entitas terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan kotak yang ini, Entity. Oke. Pertama-tama kita perlu membayangkan terlebih dahulu ada berapa entitas atau objek yang ada pada sebuah rumah sakit. Yang pertama yaitu ada hmm, petugas. Selanjutnya ada pasien. Untuk mempersingkat kita bisa menggunakan Ctrl D. Pasien. Kita bisa menggunakan Ctrl D lagi. Selanjutnya di dalam rumah sakit ada apa lagi? Kemudian tentunya di rumah sakit ada dokter. Selanjutnya apalagi yang bisa kita tambahkan? Kita gunakan Ctrl D, yaitu ruang atau kamar ya. Selanjutnya ada satu lagi yaitu obat. Oke. Nah, untuk modelnya seperti ini yang saya buat, namun ada kebebasan untuk kalian membuat bagaimana model untuk ERD-nya. Selanjutnya kita bisa menambahkan relasinya terlebih dahulu teman-teman. Kita gunakan di sini. Untuk mempersingkat kita bisa gunakan Ctrl D di sini. Ctrl D lagi. Kemudian Ctrl D lagi teman-teman. Oke. Yang pertama relasi dari tugas ke pasien ngapain? Bisa kita bayangkan yaitu petugas biasanya mendaftarkan ya. Mendaftarkan pasien terlebih dahulu. Selanjutnya setelah didaftarkan baru pasien akan dibawa ke dalam ruangan. Dan ini kita masukkan relasinya yaitu menempati. Oke, selanjutnya setelah pasien mendapat ruangan dari petugas, selanjutnya dokter biasanya akan masuk ya. Dan di sini kita akan menggunakan relasinya yaitu memeriksa. Selanjutnya, setelah diperiksa baru pasien akan mendapatkan obat. Oke, maaf di sini harus obat ya, teman-teman. Mengkonsumsi obat. Oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan garis-garis. Ini kita bisa, sorry yang ini untuk menghubungkan antara relasi dengan antara entitas dengan relasi, maaf. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu. Untuk mempersingkat kita bisa menggunakan Ctrl D. Oke, coba. Oke.
Selanjutnya kita bisa menggunakan kontrol D kembali, kita tarik sampai ke titik hijau agar bisa fleksibel nanti garisnya. Jadi kita tarik seperti ini. Selanjutnya kita kontrol D lagi, kita tarik, kita kontrol D lagi. Hmm. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan kontrol D untuk menghubungkan antara relasi dengan entitas. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya kita hanya tinggal menambahkan atribut dari entitas yang telah tersedia ini. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita masuk ke entity relation. Selanjutnya kita perhatikan terlebih dahulu pada petugas. Biasanya ada primary key dan di sini kita bisa menggunakan key attribute untuk primary key-nya, yaitu nilai yang tidak bisa tertukar dengan nilai yang lain. Di sini kita menggunakan kode petugas ya, teman. Kode petugas. Selanjutnya atribut. Di sini kita bisa memasukkan nama dari petugasnya. Sebaiknya huruf kecil tadi. Selanjutnya yaitu waktu jaga dari petugasnya itu, teman-teman. Waktu jaga. Di sini kita bisa menggunakan garis kembali, entity untitled relation. Oke, kita taruh di sini. Selanjutnya kita bisa menggunakan Ctrl D, teman-teman, untuk membersihkan. Pastikan sampai ke dalam titik yang hijau. Oke, garisnya kita copy lagi. Oke, ya, yang ini juga. Pertama kita akan menambahkan terlebih dahulu entitas atribut dari entitas pasien. Kita bisa gunakan Ctrl D untuk primary key-nya. Letakkan saja di sini. Selanjutnya di sini langsung kita ganti dengan kode pasien. Oke, setelah kode pasien, selanjutnya yaitu kita bisa masukkan kembali ke oh sorry, seharusnya nama terlebih dahulu di sini. Oke, nama pasien. Oke, kita kontrol D saja. Kita pastikan. Selanjutnya ada atribut apa lagi di pasien itu? Mungkin kita geser saja untuk mempermudah. Setelah nama pasien, selanjutnya yaitu ada jenis kelamin.
Dan selanjutnya ada oke, kita lanjutkan untuk menambahkan garis sini. Oke, kita tambahkan garis sebelah sini. Oh ya, dan satu lagi harusnya kita membuat eh, keluhannya ya, keluhan dari pasiennya. Oke, kita tambahkan di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan atribut dari entitas dokter. Kita copy saja untuk entitasnya. Pertama di sini ada ID dokter, ada kode kode dokter saja teman-teman. Selanjutnya kita bisa masukkan untuk entitas ini entitas biasa, nama. Selanjutnya kita bisa tambahkan untuk nomor telepon kita menggunakan hmm, ini multi attribut. Oke, selanjutnya kita copy saja yang ini. Berarti ada alamat dan jenis spesialisnya. Oke, jadi kita masukkan alamat di sini spesial. Oke, kita bisa menambahkan untuk garisnya. Kita hubungkan antara atribut dengan relasi dan atribut dengan entitasnya, maaf ya teman. Oke, terus kita tambahkan. Oke, alamat. Oke, selanjutnya setelah dokter selesai, selanjutnya kita akan menambahkan atribut untuk ruangan. Kita bisa menggunakan kontrol D yang ini. Untuk ruangan hanya ada tiga atribut, yaitu kode ruangan, selanjutnya yaitu nama ruangan, dan selanjutnya yaitu
fasilitas. Oke, atributnya sudah. Selanjutnya kita bisa menambahkan untuk garis yang menghubungkan antara entitas dan atribut. Kita Ctrl D. Oke, kita Ctrl D. Ctrl D. Oke, untuk entitas dari ruangan sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan menambahkan atribut dari entitas. Pertama kita bisa menggunakan ini primary key-nya, Ctrl D. Oke, kita taruh di sini, kita letakkan di sini teman-teman. Selanjutnya ini kita Ctrl D. Yang pertama, untuk entitas obat di situ biasanya tertera apa? Di sini ada kode obat ya seharusnya. Kode obat. Selanjutnya nama obat. Kita Ctrl D. Setelah nama obat biasanya ada jenisnya. Jenis obat. Ctrl D. Selanjutnya tab produksi dan tentunya pada obat tertera tanggal kadaluarsa. Pada Oke, kita bisa menambahkan garisnya teman-teman. Kita bisa Ctrl D. Selanjutnya Ctrl D. Oke, ini sudah terbentuk untuk YAML-nya. Selanjutnya kita hanya tinggal menambahkan kardinalitas hmm, dari tiap entitas. Oke, yang pertama, entitas petugas ke pasien. Tentunya bisa dianalogikan, banyak petugas bisa melayani banyak satu petugas tentunya bisa melayani banyak pasien pada hari yang sama. Artinya di sini kita bisa masukkan one, mungkin agak sedikit pojok ini, one, two, many. Untuk many di sini kita bisa menambahkan huruf N besar. Oke, selanjutnya pasien ke kamar, ke ruangan. Ini one, two, one. Tentunya satu pasien hanya bisa menempati satu kamar. One, two, one. Selanjutnya
1 to 1 juga, karena pada saat yang bersamaan tentunya satu dokter hanya bisa melayani satu pasien. Selanjutnya yaitu 1 to satu pasien bisa diberikan banyak obat, maka kardinalitasnya yaitu 1 to many. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan ERD menggunakan Kerawio. Adapun basis datanya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan untuk itu, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan membuat pemrograman basis datanya dengan menggunakan MySQL. Pertama-tama, kita akan memasukkan perintahnya terlebih dahulu, yaitu cd dia b cd c cell I SQL bin, kemudian kita masukkan lagi MySQL min root min p. Bila ada seperti ini, bisa kita pencet enter saja. Kemudian kita akan meng-create database kita, yaitu dengan create database rumah sakit R3A. Bila sudah, kita bisa langsung menggunakannya dengan use rumah sakit R3. Oke, kemudian kita akan meng-create table yang pertama itu petugas. Create table petugas, masukkan kode petugas dan integer 5, not null, primary key, auto increment, kita masukkan nama petugas, varchar 200 not null. Kemudian waktu jaganya varchar char saja, char 5 not null. Ya, gitu. Lalu kita akan dash dari petugas. Selanjutnya saya akan meng-create tabel yang lain. Untuk pengisian data atau insert into values-nya akan dilanjutkan dengan teman saya. Yang kedua, saya akan membuat tabel dokter. Kita akan memasukkan kode dokter. Integer 5 juga. Not null, primary key, auto increment, koma, masukkan nama dokter, varchar 200 not null. Kemudian kita akan masukkan lagi telepon dengan integer 10 not null. Kemudian alamat dan varchar 50
0, kemudian spesialis dengan char, kita ganti dengan char saja, char 10, 0. Selanjutnya kita akan base lagi, base dari dokter. Baik, selanjutnya kita akan meng-create tabel pasien. Kode pasien integer 5, maaf, 0 primary key auto increment, dan kita masukkan nama pasien, varchar 200, not null, kemudian jenis kelamin, dengan char 1, not null, kemudian kita akan masukkan keluhannya dengan varchar 50, not null, kemudian alamatnya itu juga not null. Kemudian karena dokter dan pasien mempunyai relasi, kita akan memasukkannya di dalam tabel pasien, yaitu kode dokter integer 5, not null. Kita masukkan foreign key-nya, foreign key kode dokter, reference dokter, kode dokter. Oh maaf, ada kesalahan di keluhan. Kita bisa ulangi. Masukkan tabel pasien, kemudian nama pasien. Ini harusnya varchar. Oke, selanjutnya kita akan baseline dari tabel pasien. Selanjutnya kita akan membuat tabel ruangan. Masukkan kode ruang integer 5, not null, primary key auto increment. Kita bisa memasukkan lagi
nama ruang, varchar 200, nol, kemudian fasilitasnya, maaf, var, terus nol. Karena ruang ini berelasi dengan pasien, maka kita akan membuat dengan foreign key-nya pasien, yaitu kode pasien integer 5 not 0, kemudian foreign key-nya dimasukkan juga dari kode pasien reference pasien kode pasien. Kemudian kita disk kembali untuk melihat. Kemudian terakhir itu kita akan meng-create tabel obat. Masukkan kode obat. Lima not 0 primary key atau increment. Kita masukkan nama obat. Not 0. Kemudian jenis obat. $50. Kemudian kita masukkan tahun produksi, ya, not 0. Kemudian kita memasukkan kadaluarsanya, karena sama-sama dengan tanggal, kita akan memberikannya dengan date. Not 0. Selanjutnya, karena mempunyai relasi dengan pasien, kita akan memasukkan juga foreign key pasien. Pasien integer 5 not 0. Bisa cari saja. Oke. Kemudian kita des obat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya saya akan masukkan datanya dengan perintah insert into petugas values buka kurung tanda petik 101 tanda petik koma tanda petik Bambang, lalu tanda petik koma tanda petik pagi, setelah itu tutup kurung, lalu yang kedua buka kurung tanda petik
1,02 tanda petik koma tanda petik lagi Asep, lanjut tanda petik koma tanda petik itu malam, lalu tutup kurung dan enter. Lalu jika ingin melihat datanya, pencet select bintang from petugas, lalu di enter. Selanjutnya insert into dokter values, tanda petik 201 tanda petik koma tanda petik lagi dokter Alex petik koma lalu tanda petik lagi lalu 087886691 tanda petik koma tanda petik Bandung tanda kutip koma tanda petik alergi tanda petik tutup kurung, lalu selanjutnya buka kurung tanda kutip 202 tanda kutip koma dokter Ratna, oh ya maaf, tanda kutip lagi tanda kutip lalu koma 0821564372 tanda kutip koma tanda kutip Jakarta tanda kutip gigi anak, lalu tutup kurung dan enter. Lalu select bintang from dokter, enter. Mohon maaf ada kesalahan, baik saya akan ulangi. Di sini ada insert into pasien values buka kurung tanda kutip 301 atas nama Santi, perempuan, penyakitnya asma 201, lalu tutup kurung dan kembali buka kurung 302 atas nama Dava, laki-laki, gigi berlubang 202, tutup kurung, lalu di enter kembali, lalu select bintang from pasien, lalu di enter kembali. Selanjutnya insert into ruang values buka kurung KD ruang tanda kutip 401 UGD lalu tempat tidur dan bedside monitor tanda kutip koma tanda kutip 301 tanda kutip tutup kurung koma buka kurung lagi, lalu 402
IGD, lalu tempat tidur, dan ruang tindakan 302 tutup kurung, lalu enter. Lalu select bintang from ruang, lalu enter. Lalu insert into obat, values, buka kurung, 501, Ventolin sirup, lalu 2023 strip 01 strip 04 koma strip tanda kutip 2024 strip 01 strip 04 lalu tanda koma kutip 301 lalu tutup kurung, lalu selanjutnya 502 lalu ibuprofen, jenis obatnya itu tablet, lalu 2023 strip 03 strip 06 lalu 2025 03 strip 26 302 lalu tutup kurung dan di enter. Baik, sekian. Select bintang from obatnya jangan lupa, lalu di enter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.